Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fariska Ayu Pitantias dari 12 MIPA 4 nomor absen 13 akan melaksanakan ujian praktik bahasa Indonesia, yaitu pidato dengan tema penanaman pendidikan karakter di masa pandemi COVID-19. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, siswa-siswi dan guru SMA Negeri 2 Salatiga. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Salatiga, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf SMA Negeri 2 Salatiga, dan juga teman-teman seperjuangan saya yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tidak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Saat ini dunia sedang dihadapkan pada permasalahan global, yakni wabah coronavirus atau COVID-19 atau lebih dikenal dengan virus corona. Wabah COVID-19 di Indonesia telah meluas ke berbagai wilayah. Jabodetabek menjadi epicentrum penyebaran virus tersebut. Pemerintah memberlakukan social distancing dan beberapa daerah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 untuk mencegah penyebarannya. Tujuan PSBB ini untuk membatasi kegiatan tertentu, membatasi pergerakan orang atau barang, mengantisipasi perkembangan eskalasi, memperkuat upaya penanganan kesehatan, dan menangani dampak sosial ekonomi dari penyebaran COVID-19. Kebijakan social distancing berimbas pada hampir seluruh sektor kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Mukarim memutuskan untuk memindahkan proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran secara daring. Dengan demikian, pembelajaran di rumah secara daring diberlakukan pada seluruh tingkat pendidikan di Indonesia. Pembelajaran secara daring menuntut tenaga pendidik untuk mampu berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran seharusnya dirancang agar membawa peserta didik ke pengenalan nilai secara kognitif, pengenalan nilai secara nyata dan afektif, dan akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata. Dengan demikian, semua yang dipelajari harus bermuatan pendidikan karakter. Misi utama pendidikan tidak sekedar membuat peserta didik pintar dari segi intelektual, namun juga berkarakter baik. Misi tersebut tetap harus dijalankan apapun metode pembelajaran yang digunakan, baik secara konvensional maupun pembelajaran daring. Pendidikan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, membentuk manusia secara keseluruhan, dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga pandai dalam berpikir, respek dalam bertindak, dan juga melatih setiap potensi diri seseorang agar dapat berkembang ke arah yang lebih positif. Selain itu, berkaitan dengan dunia pendidikan, pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu dan hasil pendidikan. Prinsip implementasi pendidikan karakter yaitu pembelajaran dibuat agar peserta didik dapat mengikuti dengan aktif dan menyenangkan. Pembelajaran aktif berpusat pada peserta didik, berarti peserta didik berpartisipasi dalam proses belajar sebanyak mungkin. Selain itu, berkaitan dengan dunia pendidikan, pendidikan berkarakter bertujuan untuk meningkatkan mutu dan hasil pendidikan. Prinsip implementasi pendidikan karakter yaitu pembelajaran dibuat agar peserta didik dapat mengikuti dengan aktif dan menyenangkan.
Pembelajaran aktif berpusat pada peserta didik, berarti peserta didik berpartisipasi dalam proses belajar sebanyak mungkin. Tenaga pendidik bertugas menuntun peserta didiknya agar aktif tanpa harus mengatakan bahwa ia harus aktif. Pendidik juga perlu merencanakan kegiatan pembelajaran yang dapat menimbulkan peserta didik aktif. Misalnya, merumuskan pernyataan, mencari informasi, mengumpulkan informasi dari sumber, mengolah informasi yang sudah dimiliki, merekonstruksi data, menyajikan hasil, sehingga dapat menumbuhkan nilai-nilai karakter pada diri peserta didik melalui kegiatan belajar daring. Pendidik sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar memiliki pengalaman sosial yang lebih luas untuk membentuk karakter siswa. Hal itu karena karakter dianggap terbentuk tidak secara otomatis, tetapi dikembangkan melalui pengajaran. Artinya, pendidikanlah yang bertugas mengembangkan karakter peserta didik tersebut melalui pengajaran. Para pakar pendidikan pada umumnya sependapat tentang pentingnya upaya peningkatan pendidikan karakter melalui jalur pendidikan. Namun, terdapat perbedaan-perbedaan pendapat tentang pendekatan dan model pendidikannya. Pendekatan atau model yang harus dilakukan pada kondisi saat ini harus disesuaikan dengan anjuran pembelajaran secara daring. Ada beberapa metode pembelajaran bermuatan karakter yang dapat digunakan secara daring, antara lain Active Learning bermuatan karakter, Contextual Teaching and Learning atau CTL bermuatan karakter, Strategi pembelajaran inquiry bermuatan karakter, Pembelajaran berbasis masalah bermuatan karakter, PAKIM bermuatan karakter, Strategi pembelajaran inovatif bermuatan karakter, Strategi pembelajaran afektif bermuatan karakter, dan Quantum Learning bermuatan karakter. Inovasi yang dapat pendidik lakukan untuk mengimplementasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran daring dimulai dengan merencanakan pembelajaran yang menarik. Hal itu agar menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, pendidik dapat mengimplementasikan kedisiplinan dengan menepati waktu pembelajaran daring ataupun saat mengumpulkan tugas. Pendidik dapat menguraikan materi dan memberikan soal yang mengandung nilai demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, peduli sosial, peduli lingkungan, dan cinta damai. Mengembangkan nilai demokratis dapat diwujudkan dengan diberikan soal-soal open-ended. Menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air dapat ditumbuhkan dengan mengambil tema pembelajaran yang berkaitan dengan Indonesia. Sementara nilai peduli sosial dan lingkungan hidup dapat dicapai dengan membentuk kelompok diskusi yang harus peserta didik lakukan secara daring, sehingga rasa cinta damai ada pada siswa teguh. Nilai komunikatif dapat dibiasakan pendidik melalui tanya jawab setelah pemaparan materi tersebut. Nilai mandiri, kreatif, kerja keras, tanggung jawab, gemar membaca, dan jujur dapat diimplementasikan pendidik dengan memberikan latihan soal, sehingga pendidik dapat melihat bagaimana tanggung jawab, gemar membaca materi yang diberikan, kemandirian, kejujuran, juga kreativitas peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Pendidik dapat menyelipkan nilai religius dan toleransi pada sela-sela pemaparan materi. Pendidik juga harus mengimplementasikan nilai menghargai presentasi peserta didik dengan memberikan reward berupa pujian atau bahkan barang jika ia mempunyai kelebihan dalam mengikuti pembelajaran daring yang sudah berlangsung. Akhirnya, pendidik harus mampu berinovasi membuat pembelajaran daring ini sekreatif mungkin sehingga nilai-nilai karakter dapat
diimplementasikan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Demikian kiranya, dan akhir kata saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.